Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di perkuliahan Statistik Sosial semester 4. Itu apa namanya? Materinya sudah saya kirim dan kan kemarin mau dibaca dulu ya, biar dikirim duluan itu biar dibaca dulu. Sekarang udah dibaca belum? Coba kalau dites ada ini enggak? Yang bisa angkat tangan ya. Recording. Oke, titik tolak apa namanya sejarah dari skripsi itu tahun berapa? Perbedaan terbesarnya. Yuk, angkat tangan, angkat tangan. Yuk, ada yang ini mau coba jawab? Saya Pak, Ya, silakan. titik tolaknya kan ya Pak. Mm-mm. Jadi kalau sejarah dari perkembangan statistika itu dari sebelum tahun 1990. Nah, di sebelum tahun 1990 itu sumber data yang digunakan adalah data yang besar karena saat itu belum berkembang belum berkembang statistika, belum ada sampling, jadi yang dipakai adalah data populasi. Tapi analisisnya masih sederhana, deskriptif, bisa pakai tabulasi silang dan grafik-grafik yang juga sederhana. Sedangkan setelah tahun 1990, ketika statistik mulai berkembang dan sudah ada data sampling atau data contoh, maka data yang digunakan ini ukurannya lebih kecil. Tapi analisisnya semakin kompleks. Iya, Gitu. sip. Tahun 1900 itu abad berapa? Ada yang tahu? Terima kasih ya, Aura. Yang lainnya ada yang tahu nggak? Tahun 1900 itu abad berapa? 20 ya Pak? Abad? 20. Kenapa 20? Abad itu per apa sih? 100 tahun. 100 tahun. Jadi kan 9 tinggal dibagi itu aja. 1900 bagi 100. Berapa? Abad ke-19, Pak. Iya, 19. gitu. Nah, gitu. Jadi besok-besok kalau ditanya abad gitu. Kalau sekarang abad berapa? 22. 22. 20. 20. 20. Nah, sekarang abad 21. Sebab kenapa? Sebab lebih dari 20. Jadi dihitungnya naik ke atas. Jadi misalnya kan kalau 2001, nah itu dianggap sudah masuk ke abad 21. Jadi kan kita 20 22. Nah, dibagi itu kan lebih dari 22 ya. Maaf. Lebih dari 20. 20, sekian. Nah, itu kita sering nyebutnya abad 21. Jadi sekarang masuk ke abad 21. Oke, itu pengetahuan tambahan saja ya. Kita mana? Share screen. Oh, nggak mau ya? Oke. Oke ya, kita mulai.
dari yang pertama. Ini sudah kita bahas kemarin bahwa ini adalah kira-kira materinya, materi yang akan kita pelajari. Jadi ini tuh sebelum UTS, yang ini setelah UTS. Kita mulai dari tentang pengertian statistik, dimulai dari sejarah terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan oleh siapa tadi? Oh, Aura ya. Jadi perbedaannya antara tahun abad 19 sebelum dan setelah. Jadi dulu tuh pakai data populasi. Nah, karena datanya populasi, maka dia tidak ya, masih sederhana ya, deskriptif, tabulasi silang dan seterusnya. Kalau sekarang ada yang tahu nggak sih maksud data ukuran kecil itu? Halo? Ada orang nggak ini? Kayak misalnya gini, saya mau, sekarang lagi rame tentang penundaan pemilu. Tahu ya isunya ya? Halo? Tahu, Pak. Ya, Iya, tahu Iya, Pak. Pak. ini dibuka aja udah nggak apa-apa ya kalau speakernya. Nah, dia mengatakan pakai big data. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya mengatakan bahwa 60% rakyat setuju dengan pemilu ditunda. Tahu ya? Nah, itu kira-kira pakai data populasi apa data sampel? Populasi. Populasi. Populasi, Pak. Pakai populasi. Sampel. Sampel Pak kan itu persenan. Pak. Kan diambil cuma 60%. Iya, 60% dari data sampel apa dari data populasi? 60% dari data populasi. Dari populasi. Nanti pakai data populasi gitu. Ya, sekarang kan yang dimaksud dengan ukuran data kecil itu kayak misalnya itu ya salah satu isunya. Kemudian kan kita sering ini ya baca berita tentang elektabilitas capres. Sekarang lagi hangat-hangatnya kan. Capresnya mau ke apa? Siapa yang elektabilitasnya paling tinggi? Elektabilitas tahu ya? Election memilih, elektabilitas apa sih bahasa itu? Keterpilihan. Kira-kira kalau ini dicalonkan beberapa dari ini, nah yang kemungkinan banyak dipilih orang, nah itu ya elektabilitasnya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada yang melakukan survei itu, mereka pakai data populasi sampel? Sampel ya, Pak. Pakai sampel. Itu yang dimaksud dengan data kecil. Jadi kalau dari penduduk Indonesia ada berapa? Ya. 270 juta. Nah, itu bukan dari Bang Haji Roma Irama kan? Kamu tahu nggak lagu itu? Anak-anak sekarang nggak tahu ya lagu itu. 175 juta penduduk Indonesia itu ya, itu ya. Anak-anak sekarang nggak tahu lagu itu. Itu sekarang hampir 300 jutaan ya, 270-an apa ya. Nah, kan dia ngambil sampelnya berapa? Paling banyak kan 1.200-an ya. 1.200 sampai 1.500 lah. Atau paling mungkin juga ada yang sampai 2.000 mungkin. Nah, itu kan pakainya survei. Dia tidak pakai data yang sebanyak
270 juta itu hanya pakai 1000-an. Nah, itu yang dimaksud dengan kita pakai datanya kecil. Nah, karena datanya kecil ini, maka dia membutuhkan yang lainnya. Butuh analisisnya, sehingga dia punya kesimpulan yang benar. Jadi kita ngambil data boleh kecil, tapi kira-kira data itu bisa mewakili secara keseluruhan tidak? Nah, makanya pilihannya kalau mau pakai data populasi, analisisnya sederhana. Kalau mau datanya kecil, analisisnya biasanya lebih rumit. Gitu aja. Ntar kamu riset begitu nanti. Kalau datanya besar, sederhana cukup. Tapi kalau datanya susah, kecil, ya analisisnya yang agak rumit sedikit. Kira-kira gitu ya. Nanti kita inilah, belajar statistik itu inilah. Apa? Enak lah pokoknya. Melek lah pokoknya. Belajar statistik. Pusing-pusing gimana gitu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pengertian statistik, ada yang tahu statistik itu apa? Ada yang sudah nyari-nyari? Teknik pengumpulan data, Pak. Teknik pengumpulan data. Oke. Siapa tadi? Siapa tadi yang jawab? Namanya? Nurhanifah, Pak. Saya, Pak. Virgi atau siapa? Nurhanifah, Pak, dari 3B. Saya, Oh. Pak, saya. 4B, Pak, bukan 3. Oh, Hani. Iya, Pak. Oke. Apa tadi? Teknik pengumpulan data. Oke. Yang lainnya? Data yang berupa kuantitatif, Pak. Data yang berupa kuantitatif. Itu statistik. Pengertian statistik ya. Baik. Statistik sama statistika beda atau tidak? Beda, Pak. Beda. Bedanya apa, Ci? Kalau statistika itu ilmunya, kalau statistik itu datanya. Oke, good. Yang lainnya ada? Hati-hati, Val. Di belakang ada penampakan. Ada yang lewat-lewat. Oke, yang lain. Kalau statistika lebih ke proses atau metodenya, kalau statistik berupa hasil dari data yang telah diambil dari statistika itu, gitu, dari metodenya. Oke. Mirip-mirip sama Cici lah ya, Charles ya. Baik. Ini kalau coretan begini tuh kenapa sih? Suka itu ya? Oke. Jadi bedanya statistik dengan statistika tadi ya. Jadi kata Cici dan diperkuat oleh Charles bahwa statistik itu datanya, statistika ilmunya. Ada yang lain? Sumbernya dari Google, Google semua itu. Ada yang belum nyari dari buku ya? Coba cari-cari di buku. Buku. Sudah ini belum? Sudah ada yang punya bukunya belum? Ini bukan karakteristik dari contoh. Karakteristik numerik dari contoh. apa itu? Kurang tahu, Pak. Di bukunya gitu. Yang ini kamu bacanya. Ini itu statistik. Kalau statistikanya apa? Belum tahu, Pak. Oke, baik. Kita coba pelan-pelan ya.
Pertama, populasi. Apa itu populasi? Angka penduduk, Pak. Jumlah penduduk. Cek. Jumlah penduduk. Oke. Ada lagi yang lain? Kumpulan data yang punya karakteristik yang sama dan jadi objek referensi. Oke. Sekumpulan data yang sama yang menjadi objek referensi. Oke. Ya, definisi boleh kemungkinan juga beda buku, beda definisinya ya, tapi merujuk pada pengertian yang sama, makna yang sama. Tadi terkait dengan penduduk itu, jadi memang yang suka melakukan sensus itu adalah misalnya BPS ya, kemudian mereka populasi. Nah, terkait dengan tadi apa jumlah penduduk, nah itu kalau konteksnya populasi penduduk. Tapi kalau populasi secara umum itu adalah jadi keseluruhan objek tadi itu ya, yang menjadi pusat perhatian kita, yang menjadi objek riset kita, yang menjadi fokus referensi dan seterusnya. Nah, ada yang mau ngasih contoh nggak? Misalnya gimana ya? Atau yang lain ada yang mau ngasih contoh? Saya mau misalnya mau meneliti tentang apa ya? Perkuliahan offline pada masa pandemi di Fakultas Dakwah. Nah, saya mau tahu tentang persepsi mahasiswa. Nah, itu kira-kira populasinya apa? Mahasiswanya, Pak. Mahasiswa Fakultas Dakwah. Seluruh mahasiswa Iya, tadi sudah dilengkapi ya oleh seluruh mahasiswa Fakultas Dakwah. Itu disebut dengan itu populasinya yang menjadi pusat atau fokus riset kita. Oke, kan kita punya populasi nih. Nah, kalau kita mau mendapatkan contoh, ini disebut dengan sampling. Oke. Jadi kalau sebagai apa namanya, di populasi ini, kalau kita ingin mengambil contoh, namanya ilmunya namanya teknik sampling. Oke. Kalau contoh untuk melihat populasi, itu disebut dengan pendugaan. Ya, benar nggak? Paham ya maksudnya ya? Kalau ada yang nggak paham, tanya aja. Ini saya kira pelan-pelan banget. Jadi kalau populasi untuk mendapatkan contoh disebut namanya teknik sampling. Kalau contoh untuk melihat populasi itu disebut dengan pendugaan. Gitu kan ya? Jadi kalau misalnya seluruh mahasiswa dakwah itu populasinya, saya mau mengambil contoh, maka untuk mendapatkan contoh ini pakai teknik sampling. Cara mengambil sampelnya itu gimana? Cara mengambil sampel ini tergantung risetnya. Risetnya seperti apa gitu ya. Sekarang kalau contoh sebagian untuk melihat populasi itu disebut pendugaan. Ya. Mudah-mudahan paham ya. Kayak misalnya kayak begini. Pendugaan itu. Kalau misalnya ada semobil, orang kamu lihat di pinggir jalan kan jualan jeruk ya. Ya. Nah, kamu mau tahu jeruk itu dalam mobil itu manis atau tidak? Kamu ngapain? Cobain semua. Cobain salah satu, random. Satu aja, Pak. Iya kan? Nah, itu disebut. Nah,
Kan kamu cobain manis misalnya, maka kamu berasumsi bahwa jeruk di mobil itu manis gitu. Paham ya? Itu disebut penduga. Itu diduga jeruk yang di semobil itu manis berdasarkan sampel yang kamu pilih. Paham ya? Oke. Nah, ketika kita melakukan pendugaan, kita harus tahu berapa tingkat keyakinan. Kalau kita menduga itu kemungkinannya benar apa salah? Keduanya, Pak. Dua-duanya. 50%, 50%. Gitu ya? Masa sih? Kita buktikan aja. Kan ini ilmu praktik kan, bukan ilmu ini. Oke. Menduga kan? Kemungkinan menduga itu apa ya? Contoh ya, contohnya. Menurut kalian berapa kira-kira berat badan saya? 75. 65. Tulis, 74. tulis. 74. Itu 68. Piket. Saya melihat, mulai ini banyak. Oke, saya lihat. Apaan tuh? 273, 879. Iya benar sih. 75, 65, 64, 70, 80, 68, 80, 75, 68, 73. Gede banget ya. Badan saya gede banget ini ya. Ya karena ini ya. Berdasarkan lingkar kepala. Ini ada yang nanya. Perlu lihat tinggi dan ukuran badan Bapak dulu. 65, nggak ada yang 40 gitu. Virgi, saya suruh berdiri dulu ya. Tetap aja kelihatannya kecil. Baik, teman-teman, terima kasih banyak. Dan alhamdulillah jawabannya tidak ada yang benar. Jadi ketika kita melakukan pendugaan, sebenarnya hampir dipastikan jawabannya itu salah. Tahu nggak kenapa? Peluang menjawab salahnya itu lebih besar daripada benar. Tahu nggak kenapa? Kurang tahu, Karena kan Pak. kita pakai teknik pendugaan, Pak. Ya, oke. Statistik itu sebagian besar pendugaan. Jadi belajar statistik, belajar sesuatu yang salah gitu ya. Tapi dipakai banyak orang gitu ya. Di mana-mana sekarang hampir sebagian besar itu semuanya pakai statistik. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Mungkin karena objek yang jadi fokus statistiknya sering relatif berubah mungkin, Pak. Sering berubah? Ya. Oke. Yang lain ada yang lain? Itu salah satunya sekarang minyak goreng. Itu spekulasi atau dugaan antara siapa yang menang, pemerintah atau
konglomerasi. Kan luar biasa itu, pemerintah dikalahkan oleh itu kan, oleh para konglomerat minyak. Akhirnya korbannya ya rakyat juga ya. Oke, kenapa kita melakukan pendugaan itu kemungkinan besarnya itu adalah salah? Karena ketika kita melakukan pendugaan, kita tidak punya informasi data yang lengkap. Yang kedua, kita menduga itu susah untuk menjawab jawaban yang tepat. Maka di dalam statistik ada yang namanya tingkat keyakinan. Kalau kita menduga itu, nggak mesti harus pas. Yang penting jawabannya mendekati kebenaran juga nggak apa-apa. Contoh misalnya begini. Saya coba kasih contoh. Saya coba buka Excel ya. Misalnya begini, ada 2 calon presiden. Yang A misalnya dapat suaranya 60%. Yang B berapa? 40%. 40%. Anggap aja semuanya dihitung ya, mengabaikan yang lainnya lah ya. Saya coba share screen. Oke, misalnya yang A 60%, yang B 40%. Dengan tingkat keyakinan misalnya 95%. Tingkat keyakinannya 90%. Artinya apa? Plus minusnya errornya kemungkinan sekitar 5%. Nah, artinya apa? Plus minusnya ini kan 5% ini errornya ini. Artinya bisa jadi yang A itu dapat suaranya antara 55 sampai 65%. Benar nggak? Dan yang ini antara 35 sampai 45%. Nah, ini merubah hasil nggak siapa pemenang? Kalau inilah misalnya 55%, ini jadi 45%. Pemenangnya tetap ini kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan tingkat keyakinan itu. Seberapa persen kita bisa meyakinkan orang? Jadi beberapa hal kita tidak mesti harus punya jawaban yang pas. Cukup mendekati pun ya itu bisa sudah menjawab, sudah punya kesimpulan kan. Dulu pernah banyak statistik tidak bisa menjawab itu, dulu pernah tahun berapa ya? Saya lupa itu yang pemilihan di Jawa Timur. Yang Pak Dekarwo dengan Hovifah kalau nggak salah yang pertama awal-awal. Bukan yang kemarin ya, udah lama. Dulu kan pernah kalah Ibu Hovifah. Nah, ketika dia selisihnya kecil sekali, 49 dengan 51. Margin errornya itu sekitar 2,5%. Maka semua lembaga statistik mengatakan tidak bisa menyebutkan siapa pemenangnya. Karena selisihnya terlalu kecil. Nah, ketika selisihnya signifikan, maka sudah bisa menjawab kesimpulannya. Ada kesimpulannya. Maka di dalam statistik itu selalu dikatakan bahwa secara signifikan. Itu kenapa harus signifikan? Nah, itu tadi untuk membedakan
betul-betul jelas perbedaannya. Gitu ya. Udah mulai kebayang? Halo? Nah, mudah-mudahan udah mulai kebayang ya. Di kalian tampilannya kayak gimana? Slideshow, Pak. Oh, slideshow berarti sama ya. Oke. Saya sorry. Nah, sampai tadi ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke. Panggilannya ada. Apa namanya? Mata kuliah kalian yang sudah keluar apa? Salah satu mata kuliah aja ya semester kemarin. Analisis masalah sosial. Yang praktek maksudnya, Pak. Apa aja boleh lah. Yang penting semua kelas. Apa misalnya? Analisis masalah sosial. Analisis masalah sosial. Analisis saya coba ini. Oke. Sekarang ini, kalian sudah keluar kan nilainya? Dari 3 kelas ini berarti kita bisa hitung nilai-nilainya kan? Ada nilainya kan? Iya, ada, Pak. Ada angkanya kan? Oke. Bisa kita hitung rata-ratanya nggak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Apalagi selain rata-rata? Median, Median. Kemudian? modus, Terus? Kuartil juga nggak? Kecil banget siapa? Apa? Range, kuartil. Range. Range. Oh iya, range. Kue rangi entar. Oke, ada lagi nggak? Nilai terendah Minimum ya. sama nilai tertinggi, Pak. Maksimum. Lagi yang ingat. Udah DSB lah ya. Dan saya bingung. Yang lainnya banyak, persentil, persentil, dan lain sebagainya. Kuartil dan sebagainya. Varian, standar deviasi. Oke, nah yang ini nih semua, ini disebut dengan parameter. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya saya masih menggunakan mata kuliah yang sama,
Tapi saya hanya ambil sebagian. Misalnya dari kelas A hanya 10 mahasiswa. Dari kelas B 10. Kelas C 10. Kita bisa hitung nilai ini enggak? Nilai rata-ratanya bisa dihitung? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sekiannya dan lain sebagainya. Nah, Iya, ini masih bisa, Pak. disebut dengan statistik. Jadi memang perbandingannya itu adalah parameter dengan statistika sebenarnya. Kalau statistik dengan statistika itu tidak equal ya perbandingannya. Jadi perbandingan apa yang equal itu adalah statistik dengan parameter. Apa itu sebenarnya populasi? Apa itu sebenarnya parameter? Apa itu sebenarnya statistik? Nah, sekarang kamu lihat. Rata-rata itu hasilnya berbentuk apa? Angka. Angka. Nominal. Ini semua angka semua kan? Iya. Iya, Pak. Ini juga sama. Apa perbedaannya? Yang satu sumbernya dari populasi, yang satu sumbernya dari Contoh. contoh atau sampel. Ini anak sekarang takutnya nggak ngerti contoh atau sampel ya. Udah mulai ada bayangan? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, kalau semester 4 kalian belum pernah ketemu semuanya ya barengan? Udah pernah ketemu belum? Udah, tapi nggak semua-muanya, Pak. Belum pernah ini berarti ya. Di Keses siapa yang kenal semua orang dikenal? Pak Jaki kenal nggak? Kenal, Pak. Kenal, Oke. kenal. Kenal. Kenal, Pak. Oke. Apa ciri khas yang kalau lihat itu itu pasti pajak itu. Apa ya? Apa ayo? Jadi kalau kamu di jalan lihat ini, wah ini kayaknya pajaki banget nih. Itu gimana? Posturnya, Pak. Ya, yang lain ngakui kita tidak dalam posisi bullying ya, tapi kita ingin tahu kira-kira kalau kita lihat orang itu, nah itu kita ingin identifikasi, oh itu pasti pajaki banget. Itu postur tubuh ya, salah satunya ya. Nah itu apa yang disebut itu postur tubuh? Nah itu yang dimaksud dengan apa itu? Kalau saya itu pajaki bukan postur tubuh, yaitu mungkin salah satu. Yang lainnya itu ini apa? Tukang mancing itu keren. Oke, yang tadi kita sebutkan itu apa itu? Misalnya badannya gemuk, kemudian apa lagi? Itu namanya apa? Karakteristik ya, Pak. Ciri-ciri. Nah, ciri-ciri. Kalau bicara karakteristik, ini nyambung tadi dari Ayu. Kalau dia sudah mendarah daging, wah itu kalau sudah betul-betul menjadi ciri khas dan semua orang hampir tidak dapat itu disebut dengan sudah menjadi karakteristiknya. Makanya di sini dikatakan bahwa parameter itu adalah karakteristik. Kenapa dia numerik? Karena tadi kita sudah ungkap dia berbentuk angka dari populasi. Dan statistik itu adalah karakteristik numerik dari contoh. Nah, untuk memahami ini,
Kenapa sih? Kan tadi saya katakan kalau karakteristik itu berarti sudah apa ya? Betul-betul ciri khasnya itu tidak ada di tempat lain. Nah, nanti statistik itu begitu nanti. Makanya simbol rata-rata di populasi dengan simbol rata-rata di sampel itu menjadi beda. Simbolnya beda, menghitungnya juga di beberapa ada perhitungannya juga berbeda. Karena dia sudah menjadi ciri khas masing-masing. Oke ya. Jadi itu definisi statistik. Jadi karakteristik itu datanya itu tidak salah, betul. Tapi lebih spesifik kita bisa katakan bahwa statistik itu adalah karakteristik numeriknya dari sampel. Nah sekarang apa itu statistika? Ini kan statistik. Nah, statistika itu apa sih? Sekarang kalau kita meneliti, kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan? Langkahnya, kira-kira ada yang tahu nggak? Mencari datanya, mengolah datanya, terus menginterpretasikan datanya, Pak. Yes, good. Ada lagi yang lain? Jadi kita cari data dulu kan, mengumpulkan data, kemudian diolah, diinterpretasi, dianalisis, juga ada yang disajikan. Nah itu disebut dengan statistika. Jadi ilmu tentang tata cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan interpretasi data. Oke. Jadi mata kuliah kita mata kuliah apa? Mata kuliah kita apa? Statistik sosial. Statistik atau statistika sosial? Statistik. Statistika sosial. Statistika spasial. Kenapa statistika sosial? Karena ilmu tata caranya yang untuk mencari statistiknya. Iya, mungkin kita belajar di awal. Nyambung kan? Tentang teknik pengumpulan datanya nanti seperti apa. Kita pelajari jenis-jenis datanya. Ini grafik, tabel grafik itu bagian dari penyajian. Ini juga bagian analisis. Ini analisis, interpretasi, dan seterusnya. Makanya mata kuliah kita statistika sosial. Nyambung ya. Jangan ada yang salah lagi, jangan ngomong statistik lagi. Konteksnya menjadi berbeda. Oke, ada pertanyaan? Lumayan pemanasan hari ini. Ini baru kita ngomongin pengertian statistik ya. Oke, kita sudah bahas ini tadi. Mohon pahami dengan matang, karena nanti kita akan banyak berbicara populasi, akan banyak berbicara contoh. Kalian mungkin sering dengar kata variabel. Kenapa di matematika itu sering ada variabel X, variabel Y? Ada yang tahu nggak? Halo? Halo? Kalau untuk membedakan suatu objek, Iya, kenapa bukan A? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Belum pernah dikasih tahu sama guru matematika. Pak, saya mau variabelnya S. Berubah nggak sih, Pak? Hah? Karena nilai variabel itu akan berubah nggak sih, Pak?
Jadi Iya. dijadiin simbolnya huruf. Iya, kenapa simbolnya X? Itu pertanyaannya. Karena belum diketahui mungkin. Iya, kenapa bukan S? M. Iya, iya. Atau T, tidak tahu gitu. Karena pemisalan bukan sih, Pak? Pemisalan. Kenapa misalnya X bukannya M? Misal. Karena karakteristiknya tadi apa? M sama N ya? Itu beda. Saya ajak Karena nonton. dari sumbu koordinat, Pak. Kenapa? Dari sumbu koordinat MPK itu yang ada kuartal-kuartalnya. Ya udah kamu, iya. Kenapa sumbunya sumbu X bukan sumbu kompor? Canda ya. Udah kita nonton aja. Kamu perhatikan baik-baik ya. Biar tahu sumber asal muasalnya, biar kamu mudah-mudahan ada kebanggaan sendiri. Oh ya, suaranya juga ya. Gimana caranya? Suaranya bagus nggak nih? Bagus nggak suaranya? Nggak ada Belum ada suaranya. suaranya. Ada suaranya, Nggak ada, Pak. Belum, Pak. Harus diulang lagi share screen-nya, terus share sound juga gitu, Pak. Oh, ini yang berasal dari bahasa Arab itu ya, Pak? X itu. Gimana caranya? Share? Iya, Oh, pas di iya, share iya. screen Di ada bagian. share sound-nya juga. Siap. Ada anak BK masalahnya. Kelihatan ya? I have the answer to a question that we've all asked. The question is, why is it that the letter X represents the unknown? Now, I know we learned that in math class, but now it's everywhere in the culture. The X Prize, the X Files, Project X, TEDx. Where'd that come from? About 6 years ago, I decided that I would learn Arabic, which turns out to be a supremely logical language. To write a word or a phrase or a sentence in Arabic is like crafting an equation because every part is extremely precise and carries a lot of information. That's one of the reasons so much of what we've come to think of as Western science and mathematics and engineering was really worked out in the first few centuries of the Common Era by the Persians and the Arabs and the Turks. This includes the little system in Arabic called algebra, and algebra roughly translates to the system for reconciling disparate parts. Algebra finally came into English as algebra, one example among many. The Arabic texts containing this mathematical wisdom finally made their way to Europe, which is to say Spain, in the 11th and 12th century. And when they arrived, there was tremendous interest in translating this wisdom into a European language. But there were problems. One problem is there are some sounds in Arabic that just don't make it through a European voice box without lots of practice. Trust me on that one. Also, those very sounds tend not to be represented by the characters that are available in European languages. Here's one of the culprits. This is the letter sheen, and it makes the sound we think of as sh. Sh. It's also the very first letter of the word shay'un, which means something, just like the English word something, some undefined, unknown thing. Now, in Arabic, we can make this definite by adding the definite article al. So this is al-shay'un, the unknown thing. And this is a word that appears throughout early mathematics, such as this 10th century derivation of proofs. The problem for the medieval Spanish scholars who were tasked with translating this material is that the letter sheen and the word shay'un can't be rendered into Spanish because Spanish doesn't have that sh, that sh sound. So by convention, they created a rule in which they borrowed the ck sound, the k sound, from the classical Greek in the form of the letter chi. Later, when this material was translated into a common European language,
which is to say Latin, they simply replaced the Greek chi with the Latin X. And once that happened, once this material was in Latin, it formed the basis for mathematics textbooks for almost 600 years. But now we have the answer to our question. Why is it that X is the unknown? X is the unknown because you can't say sh in Spanish. And I thought that was worth sharing. Oke, sekarang udah tahu ya, yang udah tahu semakin tahu lah. Kenapa X variabel itu. Nah, variabel apa sih variabel itu? Ciri dari objek yang kita amati. Misalnya, saya ingin tahu tentang perilaku mahasiswa dakwah. Populasinya Mahasiswa dakwah. seluruh mahasiswa dakwah. Sampelnya kita ambil sebagian dari mahasiswa itu. Peubahnya apa atau variabelnya? Dari mahasiswa itu apa yang mau kita teliti? Perilaku. Ya, itulah disebut dengan variabel. Paham ya? Oke, jadi kita kan mahasiswa itu kan banyak variabelnya. Hidungnya, matanya, itu yang berbentuk fisik. Atau non-fisiknya, yang lainnya, IPK-nya, hasil belajarnya itu bisa IPK, atau hasil belajar mata kuliah. Nah, itulah yang kita teliti, yang mau kita teliti itu disebut dengan variabel. Udah mulai ini ya. Kalian semester 4 kan? Sekarang harus cepat-cepat lulus ya. Jangan lama-lama. Sekarang sudah mulai cari kira-kira kalau saya meneliti variabelnya apa. Kenapa itu harus diteliti? Kenapa layak diteliti? Dan yang paling penting, kira-kira ada manfaatnya tidak? Gitu ya. Jadi cepat ntar lulusnya. Kalau satu kelas ini sudah punya variabelnya, enak. Jadi lulusnya bisa lebih banyak barengan. Dan 4 waktu. Sekarang 3,5 tahun banyak loh yang sudah lulus. Ini skala pengukuran nanti ini kita bahas lebih detail saja ya. Sama ini juga. Nah sekarang pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada yang harus dibangkitkan dulu, ada yang bisa langsung dikumpulkan. Paham nggak maksudnya? Saya nanya. Bisa nggak kita meneliti yang datanya itu belum ada? Gak bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa dengan cara. Oke. Kita tanya dulu sama yang tidak bisa, karena yang bisa banyak tadi. Nanti gantian. Kenapa tidak bisa? Halo, tadi siapa? Lupa sih. Nggak kelihatan. Kenapa tidak bisa kita meneliti yang datanya tidak ada? Atau yang mengatakan bisa dulu boleh. Siap, silakan. Kita mau meneliti, datanya nggak ada. Bisa nggak diteliti? Halo? Tadi banyak kayaknya yang jawab. Mungkin bisa dengan cara kali ya Pak. Maksudnya nggak bisa secara
tok langsung bisa gitu, pasti ada proses dulu yang dilakuin. Bisa Karena kan lebih konkret nggak? Lebih konkret. Contohnya. ya, karena kan ketika kita meneliti itu kan pasti ada data dong. Masa kita meneliti nggak ada data yang ingin sebagai apa namanya referensi buat kita ngukur variabel misalkan. Nah di sini kan Bapak nulis nih harus dibangkitkan dulu. Berarti di situ ada kita melakukan stimulus dulu mungkin ke objeknya biar datanya itu keluar gitu. Gitu sih. Itu ya. Atau datanya itu nampak lah. Iya, awalnya kan datanya nggak ada ya. Maka dilakukan percobaan agar data itu menjadi ada. Itu disebut dengan yang dimaksud dengan harus dibangkitkan dulu itu maksudnya ya. Bukannya mayat dalam kubur ya dibangkitkan. Tapi bisa juga sih ada yang meneliti itu kayak misalnya penyebab kematian seseorang itu awalnya dianggap tidak ada misalnya tidak ada kejahatan yang menyertainya, tapi ternyata dia bukan bunuh diri misalnya, tapi dibunuh. Akhirnya kan dilakukan percobaan atau diotopsi ulang gitu ya, kalau bahasa polisian. Oke. Paham ya maksudnya harus dibangkitkan dulu. Contoh yang paling realnya misalnya kalau nanam pohon kurma di UIN kira-kira bakal berbuah nggak ya? Enggak. Enggak. Saya juga jawabnya enggak tahu. Kenapa? Karena kita belum melakukan percobaan. Sekarang pertanyaannya, kita tidak bisa menjawab itu. Kenapa? Karena nggak ada kan datanya kan. Kita nggak bisa jawab itu bisa tumbuh atau tidak. Sebab kenapa? Sebab kita nggak ada pohonannya. Kalau mau tahu, lakukan uji coba. Coba kita tanam. Baru kemudian bisa kita tahu hasilnya. Nah, itu disebut dengan harus dibangkitkan terlebih dahulu. Gitu. Itu yang dimaksud dengan harus dibangkitkan terlebih dahulu. Jadi datanya memang awalnya tidak ada. Kalau di Bekasi itu ini ya katanya ada yang berbuah ya. Ada orang Bekasi sini? Enggak ada. Saya, Pak. Ada, Pak. Saya, Pak. Iya. Berarti Bekasi itu panas. Sama kayak di Arab. Memang. Kurma aja tumbuh gitu ya. Untung pada kuat. Berarti orang Bekasi kalau ke Mekah udah biasa ya? Sudah biasa. Suhunya udah sama. Baik ya. Kalau yang langsung dikumpulkan itu yang datanya memang sudah ada ya. Misalnya kita mau tahu jumlah penduduk. Datanya ada, tinggal kita ambil. Kita observasi atau kita survei. Nah, itu disebut dengan yang langsung dikumpulkan. Ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Siap, silakan. Tadi kan pengumpulan data tentang kurma di UIN ya kan, bakal nunggu atau enggak kan jawabannya kita nggak tahu. Tapi bisa nggak pengumpulan data itu dengan ini, misalnya kita tahu karakteristik si pohon kurma ini dia nggak bakal bisa tumbuh kalau di suhunya segini, tanahnya segini. Itu bisa atau nggak apa-apa, emang harus data itu kita coba dulu, kita tanam dulu pohonnya gitu, kita tungguin gitu Pak. Oke. Satu, ya kalau mau tentang siapa yang berhak untuk melakukan percobaan, ya ahlinya ya. Ini kan bukan bidang kita. Ya mungkin ahli tanaman. Dia bisa melakukan pendugaan, prediksi berdasarkan latar belakang keilmuannya. Kamu misalnya bidangnya apa? SOS. Ya, kamu akan membangkitkan misalnya kalau orang miskin dikasih uang langsung, kira-kira dia akan berpikir apa tidak? Dikasih treatment. Kamu kan punya ingin tahu. Ini biar orang enggak miskin terus, gimana caranya?
Kalau dikasih uang langsung, itu kira-kira hasilnya gimana? Dengan dikasih misalnya, kalau orang dulu disebutnya dikasih pancingnya gitu ya, biar dia mau berusaha, misalnya dikasih apa gitu, biar mereka berusaha. Nah, mana yang akan menjadi berhasil keluar dari kemiskinan? Nah, itu concern-nya bidang kamu. Nah, sekarang pertanyaannya, riset kamu itu nanti ya akan menjadi seperti itu. Kamu kan nggak tahu orang miskin itu sebenarnya akan berhasil keluar dari kemiskinan itu lewat jalur yang mana nih yang efektif. Nah, kamu bisa lakukan riset. Kali di sini ada orang kaya ingin meneliti itu kan, ambil sampel misalnya masing-masing 100 orang. Ada 100 orang miskin, kasih uang tiap bulan selama berapa misalnya 3 bulan. Dia tetap akan menjadi orang miskin atau tidak? Yang 100 orang yang lainnya dikasih treatment lain. Nah, dia masih orang yang ketergantungan atau tidak. Nah, itu dibangkitkan. Nah, tadi terkait dengan pohon itu ya jelas yang ahlinya nanti dia akan punya prediksi awal, dia pasti akan punya. Tapi jika keingintahuannya itu juga misalnya ada jenis pohon yang memang tidak terlalu membutuhkan panas misalnya, ya bisa saja kan. Sehingga dia akan tahu hasilnya. Di UIN juga lahannya udah nggak ada. Pohon kurma. Pohon kurma ininya susah. Besar-besar ya. Ya main-mainlah ke kampus. Sekarang kan udah ini ya, udah buka kampus. Lahan parkir aja udah susah, baru-baru nanam pohon kurma. Kalau yang kosong itu yang di Cikuya, tanah UIN. Itu berapa ribu hektar. Kalau mau nyoba-nyoba nanam kurma, kayaknya diizinin sama rektor. Baik, kira-kira gitu ya, Mutia ya. Iya, Pak, paham. Baik, yang lain? Jadi menemukan fakta lapangan ya, Pak? Iya. Mau bertanya, Pak. Siap, silakan. Jadi tentang variabel ya, Pak. Maksudnya kan variabel tuh banyak ya. Kadang ada variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, terus variabel pengganggu. Masih banyak lagi gitu variabel. Nah, biasanya kalau misalkan buat skripsi ataupun penelitian-penelitian berkaitan dengan ilmu sosial tuh variabel apa aja sih yang dipakai, Pak? Dan bedanya tuh apa gitu? Kasih, Pak. Oke. Ini siapa? Pramilania. Oke. Ada variabel bebas, variabel terikat ya. Variabel bebas seperti yang independent variable, variabel terikat dependent variable. Ada variabel pengganggu, ada variabel antara. Itu bahas sekarang penanti ya. Oke, saya kasih gambaran ininya dulu ya, gambaran besarnya dulu ya. Nanti kita coba lebih detailnya, nanti akan kita bahas sih di sesi ini nih. Itu variabel bebas, variabel terikat itu ada di sini nih. Nah, kamu ingat-ingat ya. Nih, korelasi regresi itu pakai variabel itu. Terutama di regresi ya. Kemudian kalau jadi gini, saya kasih gambaran umumnya dulu. Variabel bebas, ada variabel terikat. Yang bebas dulu. Misalnya variabel bebas itu variabel yang tidak tergantung dengan variabel yang lain. Kalau variabel terikat, dia tergantung variabel yang satunya. Paham ya? Kalau variabel antara, itu variabel yang antara dependent dengan independent. Kalau variabel pengganggu, di riset ada juga ya variabel pengganggu. Itu variabel yang di luar penelitian kita, tapi dia punya pengaruh terhadap riset kita. Itu sering disebut dengan variabel pengganggu. Kebayang nggak?
kebayang Pak. Cuman masih bingung yang ini sih variabel antara. Ah, Masih kayak belum tahu Jadi- contohnya gitu. misalnya begini. Apa ya? Saya buka di X aja deh. Oke, misalnya variabel X ini sering dikatakan variabel dependent, variabel bebas. Variabel Y ini disebut dengan variabel tak bebas atau terikat. Nah, antara X dan Y, nah itu disebut dengan variabel antara. Dia namanya apa ya? Bebas aja. Kamu mau Z boleh. X, Z, Y. X, Y, Z. Contohnya apa sih? Misalnya begini. Misalnya lama belajar berpengaruh tidak terhadap hasil belajar. Gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Apakah lama belajar berpengaruh terhadap hasil belajar? Oke? Lama belajar di rumah misalnya ya maksudnya. Nah sekarang antaranya apa? Variabel antara ternyata ada variabel yang tidak secara langsung berpengaruh terhadap hasil belajar. Misalnya motivasi. Nah di samping lama belajar sebenarnya ada variabel lain yang bisa supaya berpengaruh terhadap ini kalau motivasinya juga tinggi gitu. Bisa dipahami? Bisa Pak, bisa. Oke. Oke. Jadi kalau misalkan variabel bebas itu variabel yang tidak bergantung dengan variabel lain. Terus Ya. kalau misalkan variabel terikat itu variabel yang bergantung dengan variabel lain. Jadi dia kayak ya dependen sama yang lainnya gitu ya Pak. Terus variabel antara itu variabel di antara yang independen sama dependen, kayak misalkan yang lama belajar ini terus sama hasil belajar pasti kan di tengah-tengahnya itu ada faktor lain. Nah, itu jadi variabel antara. Terus ada variabel pengganggu, yaitu variabel yang di luar penelitian tapi masih memiliki pengaruh. Kayak gitu ya, Pak? Iya. Di samping terima ini kasih, itu Pak. ada variabel yang lain yang bisa berpengaruh terhadap si belajar. Nah, itu yang di luar riset kita, nah itu biasanya disebut dengan pengganggu, variabel pengganggu. Sebentar, saya Di kalian hujan, di saya hujan lumayan agak deras. Baik, kira-kira itu ya variabel-variabel itu. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan lain? Ini nggak versus begini lah ya. Ini buang aja lah. Statistika itu ada dua, deskriptif dengan inferensial. Dia saling melengkapi malah ya. Deskriptif itu menggambarkan secara umum, kalau inferensial sampai pada kesimpulan. Ini saya ambil deskripsi definisi ini dari buku Walpole. Jadi statistika deskriptif itu adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu pusat data sehingga memberikan informasi yang berguna. Ini penting ya. Jadi kalau kita meneliti, menyajikan data, jangan sampai data kita itu nggak dipahami orang, tapi data kita itu ya harus betul-betul memang orang berguna lah ya. Karena saya pernah
pada posisi itu. Yang belum tentu canggih itu berguna. Kemudian ini statistika inferensif atau inferensia, ini biar konsisten ya. Merupakan statistik yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan uji tertentu. Nah, ini uji-ujinya ya. Uji korelasi, regresi, Z, T, F, ANOVA, Wilcoxon, dan banyak yang lainnya. Ini contoh saja. Ini misalnya ini kalau komparasi ataupun uji beda, kalau bebas dia pakai uji T sambil bebas. Kalau ini datanya kalau rasio interval dan lain sebagainya ya. Terus dia tidak normal pakai Maniti, pakai Wilcoxon. Kalau kategoriknya pakai Chi kuadrat. Ini mulai mulai agak pusing ya. Ya, kamu ini aja ya, pelajari aja dulu ya, lihat-lihat ya. Kalau berpasangan pakai namanya uji T sampel berpasangan. Kalau datanya ordinal atau rasio, kemudian berdiskusi tidak normal, pakainya Wilcoxon. Kalau datanya kategorik, nanti kita pelajari ini ya, jenis-jenis data ini. Maka ini kamu harus paham betul nanti. Karena datanya beda, analisisnya beda. Ininya syaratnya beda, analisisnya juga beda. Ya, pokoknya gitulah. Ini korelasi-korelasi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nanti ini kita pelajari insya Allah setelah UTS. Yang uji-uji statistiknya. Kalau yang deskriptifnya kita pelajari nanti sebelum UTS. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Pak, izin Pak. Yep. Tadi saya yang pendugaan belum agak jelas soalnya suara sinyalnya tadi jelek gitu. Bisa diulang nggak untuk yang pendugaan aja sih? Oke. Ada yang mau bantu saya? Silakan, siapa yang mau jawab? Halo? Nggak ada? Boleh, Pak. Nah, ayo. Siapa nih? Tadi siapa ya? Abul. Mutia aja, Pak. Oh iya. Silakan. Siapa yang mau jawab? Mutia? Boleh, nanti kalau misalnya kurang dilengkapi sama Davira ya. Tadi itu tentang pendugaan. Nah, contoh. Jadi kan ada namanya populasi. Nah, dari populasi itu kan diambil contoh. Nah, kita nih ada nih contoh. Tapi dari contoh ini kan kita cuman ada, misalnya dari 30 kita cuman ngambil 10. 10 ini kan belum tentu merepresentasikan semuanya. Nah, itu tuh yang kita sebut dengan dugaan. Nah, dugaan ini ada tingkat keyakinan, karena kan tadi dibilang kalau menduga-duga itu kan kemungkinannya salah ya. Nah, tingkat keyakinan ini tuh tadi ada presentasinya, kayak misalnya tadi yang A itu 60%, yang B itu 40%. Nah, misalnya toleransinya tuh 5%. Nah, jadi pendugaan ini juga ada batas-batasnya gitu. Nah, kalau misalnya di pendugaan ini juga jawabannya itu nggak harus pasti gitu. Kayak tadi kan ada toleransinya 5%. Nggak harus pasti
mendekati juga nggak apa-apa gitu. Itu dari aku gitu. Mungkin bisa dilengkapi sama Davira atau sama Pak Amir boleh. Davira, jadi Iya Pak, kurang lebih sama kayak Mutiara. tadi siapa yang nanya? Iya, Naufal. Jelas, alhamdulillah. Makasih ya. Oke, berarti nggak usah ditambahin kalau gitu. Ntar malah tambah bingung. Baik, yang lain ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya coba. Baik, yang hari ini adalah yang harus kalian coba cermati ya. Yang pertama tentang bagaimana ini. Nah, kamu bisa lebih dalam lagi baca bukunya sehingga apa sih yang dimaksud dengan tabulasi silang, grafik sederhana itu dan seterusnya itu. Jadi akan lebih kaya. Kemudian ini juga dengan tingkat keyakinan coba dibaca di dalam statistik tingkat keyakinan itu seperti apa karena jelas untuk apa namanya agar kita punya kepastian harus berbentuk angka kan ya. Tingkat keyakinannya 90%, 95%, kapan kita bisa menggunakan itu. Jadi kamu harus tetap harus baca buku. Jangan hanya mengandalkan perkuliahan. Ini stimulus-stimulusnya saja. Jadi kamu harus biar banyak referensinya. Ya ini sambil pelan-pelan ya. Kalau agak pusing ya jangan, baiknya sih jangan dulu. Kira-kira itu ya hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan apa namanya minggu depan dibaca dulu materinya biar kita lebih kaya gitu ya. Jadi diskusinya tidak hanya satu arah tapi dua arah. Oke, silakan isi absensi ya. Chatnya presensinya udah diterima ya? Yang enggak ini biarin aja. Jangan dikirim ke grup. Khusus yang ini aja, yang mengikuti perkuliahan. Nanti jamnya juga kita batasi. Baik, jika sudah, saya tutup perkuliahan hari ini.